apa ya, semua yang dari sini nggak harus kita tunjukkan di media sosial. Media sosial tuh salah satu pemancing untuk kita datang ke tempatnya yang asli. Kalau memang kita nggak, penasaran kita sudah terpenuhi dengan media itu tadi, nggak ada rasa penasaran lagi di dalamnya. Gitu. Jadi aku lebih ke kasih mereka penasaran dulu. Selamat datang di podcast kami. Ya, kali ini kita akan memulai podcast seperti yang kami bocorin kemarin ya di konten sebelumnya. Kita bakal bincang-bincang asik nih sama owner muda di suatu coffee shop yang ada di Loksmawe. Mari kita sambut Bang Malik. Halo Bang. Halo. Ya, kita udah bersama dengan Bang Malik nih. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Abang boleh kenalin diri dulu nih ke Sobat Mimo nih. Halo Sobat Mimo, nama aku Malik, lahiran di Loksmawe, sama seperti yang lainnya mungkin Loksmawe juga. Salah satu apa ya? Aku bingung ya bilangnya. Gak apa-apa, mungkin Abang bisa ceritain kesibukan apa sekarang atau ini gitu. Oh, kesibukan sekarang ya ini sekarang di Hyde Coffee Club, tempat kita sekarang. Jadi ya ngurusin ya sekarang. Ini udah jalan berarti 8 bulanan. Oh, baru. Oh, berarti ini bisa dibilang kafenya baru buka nih. Mungkin kita mulainya dari histori kafe ini dulu mungkin. Kayak gimana bisa tercetus tuh Abang bisa kepikiran mau buka kafe ini gitu? Yang pertama karena uang ya pasti ya. Ya, namanya juga Jelas pedagang ya. Namanya betul, juga pedagang, cuma beda segmennya aja. Mungkin satu genre juga dengan yang coffee shop yang lain, cuma lebih beda di konsepnya aja. Kenapa kita milihnya yang begini? Kenapa nggak yang sama seperti yang lain? Karena kalau kita buat sama kayak lain mungkin sama aja ya. Betul, Dan ini pun lebih ke konsepnya ke Y2K, lebih ke anak muda lah, kayak gitu. Betul. Kak, dari kami sendiri nih dan Sobat Demimo pasti nih kayak kalau lihat Hyde Coffee Club ya. Coffee Club ini tuh kayak pasti beda dari yang lainnya nih. Ini tuh kayak gimana ya? Simple tapi kayak keren gitu. Itu kira-kira tuh konsepnya tuh abangnya ini dapat dari mana gitu? Referensi kita lebih ke Thailand, Jepang. Jadi kita ambil yang simple, estetik. Dan utamain kita Y2K-nya itu tadi, kayak gitu. Mengangkat konsep Y2K-nya. Iya, 2000-an lagi lah baliknya. Jadi kan rule-nya kan balik lagi, semuanya kembali lagi ke dasar. Betul. Kira-kira waktu proses pembangunannya ini tuh ada cerita mungkin cerita haru atau cerita yang bisa menginspirasi Sobat Demimo nih? Kalau dari awalnya lumayan agak sulit ya untuk nentuin tempatnya harus di mana. Dan kebetulan nama yang kita pilih sesuai dengan tempat yang kita cari. Hyde, dan memang tempatnya memang betul-betul Hyde. Betul-betul Hyde. Jadi di situ agak sulit di pemilihan tempat yang kita mau ya, karena tempat yang sekarang kalau memang untuk di Loksmawe nggak terlalu familiar untuk coffee shop yang di dalam gang, yang nggak di pinggir jalan kan. Betul. Jadi ya itu salah satu kesulitannya sampai sekarang pun. Sebenarnya kita nggak terlalu nge-publish cafe ini karena memang sesuai dengan namanya sendiri. Oh jadi lain dari kafe-kafe lainnya. Kalau kafe yang lainnya nih kan mereka pengennya tuh di pinggir jalan, dikenal banyak orang dan ramai pembeli, pengunjung gitu. Sedangkan Hyde ini sendiri tuh berbeda dari yang lainnya karena konsepnya emang tempat tersembunyi gitu ya. Sesuai dengan ininya juga, misalnya favorite place to hide kan. Iya. Betul. Jadi uniknya di sini nih, saya lihat nih kayak di kafe-kafe shop lainnya mereka pengennya tuh rame pembeli di pinggir jalan, sedangkan di Hyde ini sendiri tuh
buat terseleksi, tempat bersembunyi, iya kan? terseleksi yang datang karena yang suka dan yang datang karena penasaran gitu. Yang tetap orang yang suka yang tetap di sini ya kan, karena beberapa kebanyakan dari kita kan lebih suka keramaian daripada Iya, sepi ya, betul betul betul. kayak gitu sih. Jadi dari abang sendiri nih, kira-kira kok bisa kepikiran nih kayak aku mau bikin konsep kafe yang kayak gini lah daripada yang udah biasa gitu rame-rame gitu. Sebenarnya gambling juga di sini. Harus buat sesuatu yang memang di luar dari kebiasaan kita, kayak gitu, ya kan? Iya iya iya. Sebenarnya 50-50 agak sulit. Seandainya maju berarti kita salah satu pelopor untuk yang di dalam gang dan tempatnya nggak terlalu besar, gitu, sunyi lah, gitu. Tapi kalau memang apa ya? Dan kapasitas di sini pun nggak terlalu besar, kurang dari 100 orang. Bisa ya, sesuai dengan nama tempat Ya, ini ya, sesuai. nama kafe yang tadi Hyde Coffee Club gitu. Jadi kira-kira nih kenapa kepikiran kayak ini tuh ada nggak mungkin dari abangnya mungkin introvert atau gimana gitu makanya bisa kepikiran bikin kafe kayak gini gitu? Sebenarnya ini lebih ke tempatnya orang introvert ya. Iya. Ya, orang introvert terus cari suasana yang tenang gitu. Ke yang mungkin yang lagi pacaran atau gimana nggak mau terganggu sama yang lain kan, suara-suara klekson perindapan gitu. Iya ya betul, Gitu. betul. Jadi itu dari situ tuh tercetusnya. Dari situ. Terus pun di antara kami semua pun memang kurang suka Dengan keramaian. keramaian. Oh, I see. Jadi itu kalau untuk penentuan namanya itu konsepnya dulu yang tercetus atau Namanya dulu. Namanya duluan, nama, logo, setelah itu baru kita cari referensi untuk tempatnya. Apakah dia cocok sesuai namanya, apakah tidak gitu. Walaupun namanya Hyde, tapi tempatnya secara lokasi bentukan bangunan tidak terlalu Hyde karena semuanya kaca. Iya, betul. Kayak tersembunyi tapi ini tetap Terbuka. Terbuka Iya. gitu ya. Iya, betul. Kalau untuk joinan bisnisnya sendiri kira-kira ini abang diriin sendiri kah atau joinan partner gitu? Joinan partner. Pasangan? Partner enggak, teman. Teman. Moon salah satu partner kita. Moon Donat. Donat kita dari Moon. Oh, kebetulan ini dari Donat Moon ya, Iya. teman-teman donatnya. Jadi kemarin itu pas pendiriannya ini tuh abang emang pengen ini konsepnya gini sendiri atau diskusi dulu nih? Tetap diskusi. Kalau memang kita idealis sama apa yang kita mau, belum tentu orang lain sesuai juga dengan apa yang kita mau kan, gitu. Karena sekarang apa yang kita buka ini untuk umum, bukan untuk pribadi ya. Jadi secara walaupun masanya sedikit untuk yang pemilihan introvert, tapi kita tetap utamakan mereka, gitu. Betul. Kalau yang saya lihat nih ya, kebetulan saya nggak terlalu ekstrovert dan ambivert lah, saya bilang nggak introvert nggak ekstrovert gitu kan. Lumayan konfi. Mungkin dari teman-teman Mimo yang introvert ini bisa banget ya jadi tempat referensi buat nongkrong, nugas atau ngedate sama pacar, betul bukan bang? Tuh. Karena itu tempatnya konfi banget teman-teman. Nah untuk logonya sendiri nih kan kami dari tadi tuh ada Mahat ini kita bisa lihat nih di sini. Ini yang logonya yang ini atau yang tadi itu? Logo kita punya dua logo. Satu logo untuk dipublish ke percetakan seperti kayak majalah, kaos. Tapi logo tegas kita, logo yang memang resmi, ya logo H-nya itu yang di depan. Dan yang lainnya logo-logo parodi, logo-logo karena pun aku mainnya si Hyde ini agak-agak menyenangkan, nggak yang terlalu kaku. Iya. Jadi semuanya bisa masuk. Misalkan kayak si logo yang merah, yang kuning sama biru itu parodian dari IKEA, kayak gitu. Jadi nanti per bulannya atau per beberapa bulan diganti lagi. Tapi kalau untuk logo tetapnya tetap yang H. Itu kira-kira dari logo H ini tuh ada artinya nggak sih bang atau filosofinya gitu? Logo itu salah satunya kenapa dipilih yang H-nya yang modelan begitu karena memang ikut bentukan tempat kita. Jadi H gini, ginilah bentukannya.
bentukan kafenya. Iya, bentukannya dari itu, lurus gini. Jadi logo itu betul-betul kalau kita lihat dari atas nih, Iya, pakai drone gitu. iya. Emang beneran gitu. Wah, keren sih, keren. Jadi harus dipersiapkan dari awal kan, apa yang harusnya itu. Kalau gitu berarti memang konsepnya itu sendiri tuh udah betul-betul mateng. Udah harus matang. banget, ya. Sampai dari tempatnya sendiri itu bentuknya kayak logo ya. Iya. Keren sih, keren. Terus untuk artinya itu nggak ada ya bang? Atau mungkin Arti khusus nggak ada. Kenapa dipilih Hyde ya? Karena memang lokasinya Hyde dan pengennya memang begitu. Nggak ada artian khusus atau singkatan dari Hyde apa begitu, nggak ada. Terus di dalam apa ya? Di dalam kemasannya nama si Hyde ini punya dua font, satu tegas, satu tidak. Itu yang ngertiin si perempuan dan si laki-laki, gitu. Ada makna di situ ada ya? Di sininya. Cuma di artian dia selain sembunyi nggak ada kepanjangan dari itu. Berarti itu yang ada di cup tuh favorite place to hide, itu betul-betul slogan dari Hyde Iya, Coffee Club benar-benar sendiri slogannya. ya? Karena ini dibuat senyaman mungkin untuk bersembunyi nih Benar. dari riuh-riuhnya kota, keramaian gitu ya. Jadi kemarin nih dari tim Mimo sendiri ada sedikit riset dari branding sosial medianya Hyde Coffee Club nih. Itu ada konsep tersendiri nggak bang? Soalnya saya perhatiin ya dari dari konten-kontennya, dari feednya, dari reelsnya itu cukup unik nih. Nggak kayak kafe-kafe biasanya kan, mereka yang lebih kayak estetik, soft and calm gitu. Terus kalau untuk Hyde ini sendiri tuh mengambil konsep apa nih? Aku nggak terlalu ngandalin semua yang dari sini nggak harus kita tunjukkan di media sosial. Media sosial tuh salah satu pemancing untuk kita datang ke tempatnya yang asli. Kalau memang kita nggak penasaran, kita sudah terpenuhi dengan media itu tadi, nggak ada rasa penasaran lagi di dalamnya. Gitu. Jadi aku lebih ke kasih mereka penasaran dulu, biar mereka datang, mereka yang nikmatin, mereka yang nilai sendiri, gitu. Makanya itu konten-kontennya Iya, tuh seunik konten, mungkin gitu iya, ya. seunik mungkin. Karena saya sendiri melihat story-nya dari sorotannya, mungkin highlight-nya itu cukup kayak ini kafe apa sih, kayak pengen lihat nih kan, kayak penasaran gitu. Terus dari yang saya perhatiin nih, kayaknya dari rebranding di media sosialnya itu kayak ini ya, apa sih dibilang konsep itu kayak anak skena banget nih gitu. Kebetulan yang media sosial aku sendiri yang aku yang kelola, aku yang buat sendiri semuanya. Tapi semua dari kita kan ya ATM lah ya kan, amati, tiru, modifikasi, semuanya kayak gitu. Cuma ya sekreatif mungkin lah. Gitu. Kalau dari abang sendiri nih, sejauh ini dari awal sampai akhir tuh ada nggak kira-kira panutannya gitu, atau suatu kafe lain gitu yang panutannya dari lihat itu tuh jadi pengen bikin juga gitu, tapi banyak. dimodifikasi lagi gitu? Banyak yang modelan kayak gitu. Cuma referensi kita kan kalau kita ambil yang nasional kebanyakan, karena memang hampir rata-rata semuanya sama aja gitu. Makanya referensi kami rata-rata dari luar. Dari luar negeri? Thailand sama si Jepang. Begitu. Ya, kalau untuk minuman dan makanannya sendiri nih, kan ada tuh di media sosialnya kayak gorilla gitu. Itu terinspirasi dari mana tuh? Kalau di makanan kenapa namanya begitu, karena memang lebih dipaskan antara si makanan sama nama. Ada yang makanan tapi nggak sesuai sama nama, ya kan? Kalau misal si gorilla ini kebab ayam. Kebab ayam yang padat, isinya salad, jadi pas untuk dikasih nama gorilla karena memang dia gempal. Gitu. Kalau minuman-minuman yang lain, menu kami itu sedikit karena memang kami nggak mau kasih keribetan di yang lain-lain, karena kebanyakan sekarang yang mesan itu lebih ke aku ikut aja lah gitu. Ikut aja lah, samain aja lah gitu. Karena saking banyak pilihannya gitu. Jadi kita kecilkan pilihannya supaya mereka nggak pusing. Nggak seribet itu. Iya, makanya seribet itu. Tertera di menu tuh beberapa doang ya, nggak yang banyak-banyak banget. Nah, kalau untuk
apa namanya, minumannya sendiri nih. Ini minumannya itu ada resep sendiri kah atau memang opsional umum gitu? Beberapa racikan sendiri, beberapa yang umum. Kalau semuanya dimasukkan racikan sendiri, belum tentu semuanya racikan itu cocok di umum. Ya, iya. jadi 60-40 lah, 40 racikan sendiri, 60-nya yang umum. Kalau untuk ini nih kayak nyeleksi makanannya dan minuman yang akan dijual tuh itu dari abang sendiri kah atau ada yang Dari tim kita sendiri, kita coba, kita rasa apakah ini layak atau tidak untuk dijual, sesuai atau tidak harganya, bahan bakunya sulit atau tidak ditemukan, kan harus kita riset semuanya kan. Apakah bahan bakunya tersedia di sini ataukah harus dikirim-kirim lagi, berarti harus dihitung lagi ongkirnya. Rasanya enak tapi harganya nggak sesuai, nggak bisa kita jual juga gitu. Jadi tantangannya lumayan banyak lah kalau untuk di F&B ya. Lumayan lah. Terus yang saya lihat tuh dia di menunya tuh makanan tuh ada cuman beberapa doang kan, dan kata barista saya sendiri tuh ada donat juga nih dari Donut Moon kan. Itu kenapa kayak menunya tuh terbatas di situ doang tuh, kayak karena kan biasanya kafe-kafe walaupun ada menu mereka tersendiri tapi mereka kayak tetap ngejualin kayak misalnya kentang goreng, nugget goreng gitu. Itu kenapa tuh kalau di sini? Menu makanan yang dari sini ada 3 dan ketiganya itu pakai ayam. Yang pertama side chick itu ayam plus kentang. Yang kedua jazz itu chicken wings. Yang ketiga gorilla kebab ayam. Kenapa kami nggak naruh menu Nusantara di sini seperti ayam nasi goreng, ayam geprek kayak gitu. Kami nggak mau membatasi yang dari luarnya itu pengen menu lain yang memang nggak sesuai di sini. Contoh misalkan kami sediakan nasi goreng lah, tapi nggak cocok di lidahnya, nggak ini juga. Maksudnya kami nggak pengen apa yang kami jual ini nggak habis untuk dimakan. Jadi kita kecilin lagi, kita pilih hal yang memang pasti dan memang tidak berat. Itulah keluar tadi 3 cemilan tadi. Nah, kalau untuk kakak sendiri nih dari awal sampai akhir nih sampai sekarang itu kira-kira ada cerita nggak waktu merintis bisnis? Karena kan pastinya nih kita ngediriin kafe ini nggak mudah ya kan. Ada masa-masa kayak tiba-tiba rame, tiba-tiba sepi, nggak ada pelanggan. Itu ada nggak cerita yang kayak gitu? Tantangan paling berat karena kita mulainya itu langsung di dalam gang dan dengan konsep yang beda. Banyak menyarankan untuk kayak gini tuh langsung ke Banda Aceh, bukan di Lok Sumawe, karena memang Lok Sumawe andalannya ya enggak yang begini kan. Terus yang begini itu belum terlalu umum untuk di sini gitu. Terus kalau memang kesulitan dalam berdagang menurut aku biasa karena memang pasang surut ya. Semuanya kayak gitu. Cuma ya bertahan aja dulu gitu. Kalau abang sendiri nih, ini bisnis pertama atau ada bisnis awal lainnya gitu? Atau udah pernah nyoba dan gagal gitu? Ini yang keberapa ya? Ini yang ke-8 kayaknya. Bisnis yang ke-8? Ya, aku punya clothingan juga. Boleh tahu nggak nih kira-kira boleh di-sharing dong kira-kira bisnisnya apa aja nih? Yang bisnis yang sudah berjalan berarti 2 sekarang ini sama clothingan, yang lainnya sudah aku lepas karena sudah beberapa tahun yang lalu. Mungkin sebelumnya ada yang pernah coba burger di Mula namanya reseller. Tahu. Situ aku juga gitu. Yang kami jual di sini itu isian dari si burger. Tapi dimodifikasi lagi ya? Dimodifikasi lagi. Tapi dalam bentuk kebab. Ya, begitu. Jadi itu dari awal nih, berarti sekarang maaf abang umurnya? 30. Iya. Tapi masih muda ya kawan-kawan kelihatannya. Ya. Nah berarti abang mulai suka berbisnis nih, jadi kayak pengen nih jadi giring usaha aja gitu tuh dari umur berapa tuh? Dari SMA kayaknya. Dari SMA? Dari SMA. Dari sekolah udah? Dari sekolah aku udah mulai coba-coba bisnis, mulai dari reseller, misalnya harus ngebantu teman-teman gitu, apa yang bisa kita ciptain dan kita jual gitu.
Cuma ya itu dia tadi, mungkin karena apa ya, nggak ada keinginan untuk mencoba ke hal yang lain. Contoh misalkan harus ke PNS atau kerja di, aku memang nggak mau ke situ, makanya aku fokusnya di sini aja di bedagangnya. Berarti dari umur belasan ya? Belasan, ya. Dari sejauh ini tuh berarti udah banyak nih pengalaman di abang di dunia bisnis tuh ya? Lumayan banyak ya. Tapi bisnis jangan dijadikan, kebanyakan sekarang nggak cuma anak muda sih, orang-orang tuanya juga bisnis itu dijadikan jalan terakhir kalau memang mereka sudah nggak tahu mau kemana lagi. Contoh misalkan anak muda nih gagal PNS, ya udah buka usaha lah. Padahal orang yang buka usaha ini udah riset belasan tahun, udah coba apapun, gagal lagi, bangun lagi juga gitu sampai sukses gitu. Jadi jangan dijadikan opsi terakhir. Berdagang itu bukan opsi terakhir, karena 8 dari 10 pintu rezeki itu berdagang ya. Betul. Jadi jangan dijadikan opsi yang terakhir. Karena nggak jarang ya kita ketahui nih, nggak di sosmed, nggak secara langsung. Kalau orang-orang yang jualannya atau businesswoman ini itu kayak direndahin gitu kan, karena mikirnya kayak jualan doang gitu. Padahal tuh aslinya nggak seperti itu kan? Nggak seperti itu. Bahkan sebulanan mereka itu bisa 1 harian kita. Iya betul. Cuma bedanya ya gengsi nggak gengsinya ini, ya kan, seragam nggak seragamnya gitu. Anak muda ini yang kadang melihat, karena kan kalau misalnya nih kita jadi pebisnis, kita gini tapi kita nggak ada seragam atau nggak ada apa gitu, memang fokus di bisnis doang gitu. Dan itu mungkin yang mereka rasa tuh kayak paling gitu doang, kayak nyepelein nggak sih, ya kan? Bener. Jadi kalau dari abang sendiri nih mungkin ada tips and trick atau motivasi buat anak-anak muda di luar sana yang pengen bisnis nih tapi nggak tahu mulai dari mana atau kurang yakin nih, kurang motivasi gitu. Kalau bisnis yang paling mudah dan resikonya nggak kita takutin adalah bisnis yang kalau kita bangun dengan hal yang kita suka. Contoh misalkan dari kalian ada yang suka kue nih, suka makan, suka buat, itu dijadikan bisnis. Seandainya itu drop, kita nggak bakalan sakit hati karena kita buat apa yang kita suka, gitu. Jadi kalau dari abang sendiri itu kayak mulai dari apa yang kamu suka? Ya, mulai dari apa yang kita suka, bukan dari masukan orang lain ya. Masukan orang lain perlu, cuma nggak sepenuhnya. Kita harus ada ini juga ya? Ya. Harus dari kitanya juga. Dari kita sendiri. Ya. Dari pengalaman abang nih, misal ini pesan yang bisa abang sampaikan ke diri abang yang lalu nih, pas awal-awal jadi pemula nih dalam bisnis tuh apa nih, biar Sobat Mimo juga dapat pesannya gitu. Yang pertama, jangan menyerah dulu. Terus harus banyak explore lagi. Jangan cukup berpuas diri dengan hasil yang sementara, karena ke depan kita bakalan hadapin hal-hal yang bisa jadi lebih lagi dari ini kan. Jadi seandainya memang kita udah pelajari semuanya secara jauh, nggak akan terkejut lagi dengan keadaan gitu sih. Ngomong nih kan, iya kita lupa nih dari tadi, mungkin kita bisa minum dulu nih bang. Ini tadi saya pesennya kopi coklat ya? Kopi coklat. Tapi salah satu dari signatur kita itu namanya Oji. Oji itu es kopi original. Es kopi jadi original, es kopi original nggak ada pakai rasa coklat, tiramisu dan lain-lain gitu. Memang original kopi susu. Best seller lah, bisa dibilang best seller. Yang paling best seller berarti Oji ya di sini. Kita cobain dulu ya Sobat Mimo. Unik ya, cukup unik yang kopi coklat nih. Ini tapi bisa dibilang dari banyaknya kafe yang saya kunjungi di sini itu kayak nggak ada sih yang gini kopi coklat gitu. Inspirasinya dari luar juga atau dari mana nih bang? Dari luar juga. Karena ini emang betul-betul kayak perpaduan kopi dan coklat kan? Kopi, susu dan coklat. Karena biasanya di kafe-kafe shop lainnya juga mereka kayak misalnya nih kopi doang, atau kopi susu doang, atau coklat doang gitu kan. Ini disatuin dan ini benar-benar enak teman-teman. Dari aku sendiri nih, aku yang nggak terlalu suka kopi pahit gitu tuh, ini cocok banget nih sih. Rekomendasi aku nih, es kopi coklat.
Kalau Donut Moon ini sendiri tuh apa namanya, partneran? Partneran. Atau emang punya abang sendiri atau Enggak, gimana? partneran. Partneran. Jadi partnerannya, oh mereka nge-restock di sini gitu ya? Karena kita memang nggak sediakan cemilan dengan menu yang manis, kita pilih salah satu donat yang memang udah punya nama lah di sini. Gitu, kita ajak kerjasama dan akhirnya mereka mau. Dari awal atau dari baru? Dari awal. juga Kebetulan yang punya teman juga. Gitu. Iya. Soalnya kan tadi apa namanya agak bingung juga ya, karena di menu juga kan adanya kayak bisa dibilang kan agak berat nih dan nggak manis nih. Berarti kalau untuk dessert manisnya ada donat moon. Kalau dari best sellernya sendiri tuh di sini tuh apa bang kira-kira? Makanan, minuman, semua best seller sebenarnya. Oh ya? Semuanya best seller karena menunya sedikit. Makanya kayak gitu. Makanya dibuat sebenarnya ini si menu dan si pemilihan konsep ini lebih kelari ke perempuan. Kami ngambil pasarnya pasar perempuan, nggak laki-laki. Pasarnya perempuan ya? Iya. Karena biar tidak ada kata terserah. Terserahnya dibatasin, dikecilin lagi karena pilihan yang kita sediakan sedikit. Oh iya. Nice sih, nice. Sangat-sangat unik dari awal sampai akhir nih. Dan ini juga nih salah satu menu yang pastinya disukain sama cewek-cewek nih. Pasti. Karena kan kopinya nggak terlalu strong, tetap ada manisnya juga. Bener sih, ya. Dan kita tetap sediakan yang untuk laki-lakinya juga, nggak sepenuhnya perempuan ya, kayak Americano mereka bisa request yang strong, bisa request yang soft gitu. Tapi kita utamakan di sini yang lebih soft karena memang pasar kita perempuan kan. Ya. Kalau untuk kafenya sendiri dari awal kami dan tim merhatiin nih dari Sobat Mimonya ini tuh kayak kosong gitu aja, cuma konsepnya emang seperti itu tuh gimana bang? Karena nggak banyak perintilan gitu kan? Nggak banyak dekorasi atau apa gitu? Supaya konsepnya bisa diubah per setahunan atau setengah tahun. Kenapa juga dominannya putih, nanti gampang untuk divariasikan lagi. Contoh misalkan di vandal mau diapakan, karena kan kita balik lagi ke tema Instagramnya tadi kan beda nih dari yang lain. Iya, betul. Si kafenya temanya kayak gitu juga tapi bertahap gitu. Jadi ini kalau gitu nih per kedepannya bakalan dirubah lagi. Bakal ada inovasi baru lagi. Tapi kira-kira tuh inovasi baru ini tuh tetap yang mempertahankan konsep awal atau emang abang mau rombak total? Enggak, tetap. Tapi lebih dikreasin lagi. Ini bajunya aja yang diganti, orangnya tetap sama. Oh iya, I see. Biar nggak boring juga lah. Iya, ya. nggak boring. Karena kan tempat kita tempat tertutup tuh. Seandainya begitu terus tahunan, orang bakalan jenuh. Iya. Jenuh. Pandangannya putih semuanya gitu kan. Yang dilihatin ini aja gitu kan. Jadi kalau dari abang sendiri sebagai owner, High Coffee Club bakal terus mempertahankan konsepnya ya? Oh iya, pasti. Untuk para introvert nih. Pasti. Favorite place to hide. Kalau untuk pengunjungnya sendiri nih, abang rasa ini kan bisa dibilang tempat untuk bersembunyi kan, favorite place to hide gitu. Emang tetap segitu-gitu aja kah? Atau pernah yang sampai yang kayak malam mingguan biasanya rame tuh? Ada nggak? Atau biasa aja gitu? Tergantung. Kalau di sini minusnya dan salah satu tantangan kita yang buat rame nggak ramenya itu cuaca. Oh, cuaca ya? Ya, kalau hujan otomatis kita sepi. Kalau cerah otomatis kita rame. Terus kalau siang kita nggak bisa pakai outdoornya, kita bisa pakai indoornya sama semi outdoornya aja gitu. Kalau dari abang sendiri nih, ini kan menjunjung konsep tempat bersembunyi gitu kan, dan dari tadi kita ngomong tuh emang dikhususkan untuk orang-orang yang ingin menenangkan diri dari ributnya kota gitu kan. Itu juga sebagai tantangan nggak sih bang? Karena kan pastinya ini nggak yang bisa dibilang nggak yang ramai setiap saat gitu kan. Betul. Sebagai pebisnis pastinya itu tantangan di cuan dong. Tantangan di cuan udah pasti. Sebenarnya bisnis ini apa yang bisa pacu adrenalin kita itu buat kita makin suka sama bisnisnya. Oh iya, dari abang sendiri gitu ya? Kalau flat gitu aja
bosan jadinya, nggak ada tantangan baru apa yang harus diperbaharui, apa yang harus kita tambah, apa yang mestinya dikurangin gitu. Berarti ini bisa pesan juga nih untuk anak muda kan Bang, karena rata-rata kan untuk mereka nih yang cuman pengen jualan aja nih, nggak yang berkembang gitu, pasti mikir gimana caranya bisa ngasilin cuan doang nih, tapi nggak mikirin kayak yang abang mikirin tadi. Pokoknya jangan pernah main aman. Jangan pernah main aman. Kalau pengen berfokus di sini, Iya. ingin berkembang, jangan pernah main Jangan aman. pernah main aman. Ya, betul. Semakin menantang berarti itu semakin ini ya bagus gitu Bang. Nah, semakin sakit kepala sebenarnya. Tapi semakin terbuka pikiran kita untuk hal-hal yang baru. Dan nggak membatasi kita untuk ngelakuinnya gitu. Kalau memang gimana ya aku bilangnya, dia apapun yang membatasi kita nggak buat kita berkembang. Iya. Apapun yang membatasi kita tidak membuat kita berkembang. Itu bisa quote of the day gitu ya, Sobat Nimo. Sangat banyak loh yang bisa diambil dari tadi kita percakapan dengan owner yang sangat luar biasa. Kayak agak shock gitu tadi karena nilainya kan abang tuh cuman ngediriin ini doang. Ternyata udah dari muda udah sering berbisnis gitu. Itu emang keinginan sendiri kah Bang atau emang dari keluarga rata-rata pebisnis semua atau gimana? Lebih ke keinginan sendiri sebenarnya sih. Karena aku lebih suka kerja tanpa terikat. Ya, kerja tanpa terikat itu sangat-sangat menyenangkan. Sangat-sangat menyenangkan. Waktu kita lebih banyak, kita bisa fokusin ke satu tanpa harus fokus ke yang lain gitu. Dan no pressure juga. Udah pasti. Karena pastinya nih anak-anak zaman now nih, pastinya kan pengen yang gitu, kerja yang gitu kan nggak terikat, nggak ada pressure dari yang lain gitu. Tapi mereka takut untuk memulai. Ya, kebanyakan sekarang takut untuk mulai tapi tergiur dengan untung. Lebih mikir untungnya dulu, udah dikali-kali ini kali berapa nih untungnya sekian, tapi kerugiannya mereka nggak persiapkan dan memang nggak siap sama sekali. Dan itu yang seharusnya dijauhkan dari pebisnis pemula. Kalau bisnis nggak harus yang modal tinggi, modal kecil pun bisa asal kemauannya ada. Asal kemauan dan juga ini ya, apa namanya? Minat ya, lebih ke minat sebenarnya. Ini dulu ya Sobat Nimo, dan ini benar-benar enak. Buka. Tagihannya now. Mantap. Nah, kalau dari abang sendiri nih, selaku owner dan juga admin dari branding media sosial kan, menurut abang nih, kalau untuk High Coffee Club sendiri tuh pasarannya udah pas nggak sih? Kalau untuk sekarang pasarnya itu belum terlalu karena kita baru mulai. Dan kita salah satu yang mulai untuk tempat yang gini, yang tempat yang tertutup ya. Jadi tantangan kita sendiri yaitu kita harus nargetin ya beberapa target yang lebih keras daripada yang lain lah, yang di pinggir jalan ya, yang lebih terbuka. Itu tantangannya terus ya gitu lah. Sejauh ini itulah. Bisa lah gitu. Targetnya lebih ke anak muda kan? Anak muda udah pasti, anak muda, dan target aku lebih ke perempuan. Ke siapa? Perempuan. Wow. Kenapa nih? Kenapa ke perempuan? Apakah ada alasan Karena tempatnya tempat perempuan menurut aku. Heran dan aneh rasanya kalau perempuan nggak tertarik. Iya sih, karena jujur saya sendiri sebagai perempuan pas ngelihat, kan saya sendiri pun sebagai perempuan ketika melihat branding dari High Coffee Club di media sosialnya itu kayak langsung tertarik sih. Tapi mungkin balik lagi ke selera ya. Iya, balik lagi selera. Ada sebagian seleranya yang kayak nggak suka lah terlalu polos atau terlalu gini sunyi gitu kan. Ada yang emang suka dia rame-rame gitu kan. Cuma ya itu dia tadi, selera kita nggak kita pas-pasin dengan selera yang umum. Berarti yang datang bukan orang yang pada umumnya, yang terseleksi dan mereka betah di sini. Dari kemarin nih, dari riset saya lihat rata-rata nih ya, nggak tahu kenapa nih, ini emang target pasarnya masuk ke situ atau sengaja ke situ atau nggak sengaja nih. Saya lihat nih rata-rata yang ngeposting, nge-tag ke sini atau temen-temen nih yang main ke sini tuh rata-rata yang emang anak skena banget nih. Itu emang sengaja narik pengunjung yang gitu atau gimana?
apapun yang masuk ke kita biasanya kita set sendiri. Contoh misalkan dari outfit, dari gaya berpakaiannya si pegawai, dari cara mereka berkomunikasi, cara mereka menerapin apa yang looknya lah, kita lebih kedepankan yang sesuai dengan eranya. Kalau memang eranya dangdut, kita main dangdut. Kalau lagi dia edgy, kita main edgy. Kalau memang lagi skena, kita main skena gitu sih. Berarti dari para pegawai sendiri juga ini juga ya Bang? Ya, Dari looknya ya gitu dari look. Kita tetap seleksi apa yang sesuai dengan yang kita mau. Gitu sih. Dan itu cukup menarik pengunjung sih menurut aku, karena rata-rata cafe shop atau restoran gitu mereka nggak yang nyeleksi karyawan atau merhatiin ke situ gitu kan, nggak ada yang nerapin SOP lah ke situnya gitu tentang looknya gitu kan. Karena kalau tempatnya gini terus dari karyawannya juga berpakaian atau looknya seperti itu, emang kelihatan nyambung gitu kan. Iya. Dan mereka yang datang pun apa ya, berusaha untuk menyamakan looknya dengan tempat ini gitu. Secara otomatis mereka sendiri yang merubah diri mereka dengan penglihatan tadi. Berarti cukup berhasil lah bisa kita bilang ya Bang, dari brandingnya sendiri ya. Lumayan lah. Karena banyak juga yang balik lagi kayak aku bilang tadi, kayak modelan anak skena gitu, main-main kesini gitu kan. Terus pun kita selalu buka kolaborasi. Contoh kemarin kita baru kolaborasi sama apa ya, komunitas yang di Luxmoy Skateboarding. Kita masuk juga. Terus untuk yang sekolahan kita masuk ke English Club SMA 1 Luxmoy. Terus kemarin baru kolaborasi sama Berbahagia acaranya Duta Wisata ya, kalau nggak salah aku ya. Gitu, kita tetap open kolaborasi untuk yang mau kolaborasi. Mungkin dari Unimal ada yang mau main apa namanya? Jangan gitu. Bentar, aku lupa namanya apa. Main apa nih? Apa nih? Apa weh? Tolong bantu. Apa guys? Kuku. Kuku. Bukan. Nail art. Nail art. Iya. Nail art aku udah berbulan-bulan cari untuk kolaborasi tapi belum nemu-nemu. Oh, ada keinginan kolaborasi nih. Ya, setiap bulannya kita nampung dua kolaborasi untuk kita up. Oh. Itu lebih kolaborasi ngadain event di sini atau event di sini ya, bagi ada yang misalkan UMKM yang mereka nail artnya tempatnya terbatas, kita sediakan tempatnya untuk mereka buka di sini gitu, dan kita main jangka waktu. Iya. Tapi itu inovasi yang bagus sih, karena kayak misalnya kalau jadi nih yang nail art gitu kan, bisa aja yang cewek lagi nail art, cowoknya nungguin sambil nongkrong di sini. Gitu. Ya betul. Dan ini cukup funky sih menurut aku, dan itu cocok banget. Terima kasih buat Sobat Demimo yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang di-share dari Bang Malik tadi tuh bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Mungkin dari Bang Malik ada yang mau disampaikan ke Sobat Mimo? Jangan lupa datang ke Hide Coffee Club. Jangan lupa follow Instagram kita, hide.coffeeclub Luxmoy. Hide. Oke. Hide Coffee Club. Your favorite place to hide. Bye-bye.